Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Ati Utama, mahasiswa PPG Daljar 3 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Berikut ini adalah formulir uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak semua? Bagaimana kabarnya kalian? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kalian tadi sudah sebelum masuk ke kelas ini sudah mengisi presensi belum? Sudah mengisi presensi belum? Iya. Sudah. Oke, baik. Kalau yang belum nanti bisa mengisi presensi di kelas maya yang Pak Guru bagikan ke kalian, oke? Oke? Ya. Tolong itu suaranya dimatikan, di-mute dulu suaranya, oke? Ada yang di-mute dulu, suaranya di-mute dulu, oke? Kalian bisa mengisi presensi di kelas maya yang sudah Pak Guru bagikan. Dimatikan dulu, ya, biar tidak mengganggu. Ini masih ada yang, terus tidak apa. Ya, nanti dinyalakan mikrofonnya kalau sedang tanya jawab. Ya, pada pagi hari ini, Senin 30 November tahun 2020 pukul 8:11 di waktu komputer Pak Guru ini. Mari kita bersama-sama berdoa dulu agar diberi kelancaran. Kalian mudah dalam menangkap pelajaran yang Pak Guru berikan, serta kalian bisa mengamalkan ilmunya nanti dan bermanfaat semoga saja. Yuk kita berdoa dulu. Monggo Mas Nivian sebagai ketua dipimpin dulu untuk berdoa. Silahkan Mas Nivian. Suara nih. Ya, audionya dinyalakan dulu. Iya, gitu. Tuh Mas Nivian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Nivian sudah memimpin berdoa dengan baik dan hikmah. Kalian lalu dan wajib untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh dengan baik ya. Karena belajar bukan hanya untuk menjelang tes saja, tapi belajar itu setiap hari, setiap waktu, kapanpun sampai nanti kita tidak ada lagi di dunia ini. Itu namanya. Oke, ini candinya seperti ini. Nah, ini candi Prambanan ini. Ya. Belum pernah ya. Oke. Kalau Candi Borobudur sudah pernah? Candi Borobudur sudah pernah. Itu nah. Itu apa anak-anak? Candi itu peninggalan kerajaan apa? Kamu tahu enggak? Kerajaan. Pak, coba candi apa itu candi apa namanya? Prambanan itu kerajaan tadi apa? Ada yang tahu? Hindu. Oke, good. Manfaat dan tujuan pembelajaran hari ini untuk kalian semuanya. Yang pertama, dengan belajar pada hari ini tentang tema 5, subtema 5 itu pembelajaran 1 ini tentang pahlawanku ya, peninggalan kerajaan. Ya. Jadi kalian hari ini akan belajar peninggalan kerajaan Hindu, Buddha dan Islam itu apa saja dan tinggalannya seperti apa.
bangunannya apa, prasasinya apa, dan lain sebagainya. Nanti tujuannya itu. Jadi kalian nanti setelah belajar ini tahu perbedaan candi Buddha, candi Hindu, dan peninggalan kerajaan Islam itu apa saja di Indonesia. Sudah? Oke. Sudah. Baik, kalau sudah, siap. Ustaz, perhatikan dulu ya. Apakah kalian tahu apa nama bangunan ini dan apakah kalian pernah ke sana? Ya, ini adalah Keraton Kadariah yang merupakan salah satu peninggalan sejarah yang ada di kota Pontianak. Lalu, tahukah kamu bangunan sejarah Indonesia yang menjadi 7 keajaiban dunia? Ya, jawabannya adalah Candi Borobudur. Lalu, tahukah kamu pada masa kerajaan siapakah candi tersebut dibangun? Untuk mengetahui jawabannya, tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-temannya. Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Kelas 4 semester 1, tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para pahlawan dengan kompetensi dasar dan indikator seperti berikut ini. Kita akan mempelajari tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia mulai dari lokasi, pendiri, deretan raja, peninggalan sejarah, dan juga keruntuhan. Indonesia sebagai negara kepulauan letaknya sangat strategis karena terletak di antara 2 benua dan 2 samudra yang merupakan daerah persimpangan lalu lintas perdagangan dunia. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab masuknya budaya India ataupun budaya Cina ke Indonesia melalui teori Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, arus balik, dan gabungan. Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, didirikan oleh Kudungga pada abad keempat dengan masa keemasan pada masa Mula Warman. Adapun peninggalan kerajaan Kutai antara lain Prasasti Yupa, Ketopong Sultan, dan juga Kalung Uncal. Kemunduran kerajaan Kutai berakhir saat rajanya yang bernama Maharaja Dharma Satya terbunuh dalam peperangan di tangan Raja Kutai Kertanegara ke-8, Pangeran Sinum Panji Mandapa. Kerajaan Tarumanegara terletak di tepi Sungai Citarum, Kabupaten Lebak, Banten oleh Jaya Singawarman pada tahun 358 Masehi dan dengan kejayaan pada masa Raja Purnawarman. Raja Purnawarman dijuluki sebagai Panji segala raja karena ia selalu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Sebagai wujud kecintaan rakyat kepada beliau, telapak kaki Raja Purnawarman diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Careten. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Tarumanegara, yaitu Prasasti Kebun Kopi dan Prasasti Careten dan lain-lain. Runtuhnya kerajaan Tarumanegara diperkirakan runtuh pada sekitar abad ke-7 Masehi di bawah kepemimpinan Raja Tarusbawa. Kerajaan Singasari terletak di Singasari, Malang yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222 Masehi dengan Raja Kertanegara yang mencapai kejayaan. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Singasari, ada Candi Jago, Arca Dwarapala, dan lain-lain. Ironisnya, penyebab runtuhnya kerajaan Singosari terjadi pada masa kejayaan di bawah Raja Kertanegara. Kerajaan Majapahit terletak di Sungai Brantas, Kota Mojokerto, Jawa Timur, dengan raja pertamanya Raja Wijaya pada tahun 1293 Masehi dengan kejayaan pada masa Hayam Wuruk. Hayam Wuruk merupakan raja keempat di kerajaan Majapahit dengan patihnya yang bernama Gajah Mada. Kedua tokoh ini terkenal dengan sikap pantang menyerah, kuat, pemberani, gagah, dan bijaksana dalam memerintah kerajaan Majapahit. Adapun peninggalan kerajaan Majapahit, Candi Tikus, Gapura Bajang Ratu, dan lainnya. Kerajaan ini runtuh akibat perang Parekrek antara menantu dan anak laki-laki Hayam Wuruk tahun 1405 sampai 1406 yang kemudian memunculkan Wikramawardhana sebagai pemenangnya dan Lingabumi ditangkap kemudian dipenggal. Kerajaan Kalingga merupakan kerajaan pertama yang bercorak Buddha di Indonesia. Kerajaan Kalingga terletak di Jawa Tengah, didirikan oleh Prabu Wasumurti pada tahun 594 Masehi dengan kejayaan pada masa Ratu Shima. Adapun peninggalan kerajaan Kalingga yaitu Prasasti Tukmas, Candi Angin, dan lainnya. Kerajaan Kalingga atau Kerajaan Holi ini mengalami masa kemunduran karena kalah saing dengan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya terletak di Sungai Musi, Sumatera Selatan. Didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanaga pada abad ke-7 dengan kejayaan pada masa Raja Bala Putradewa. Pada saat pemerintahan Raja Bala Putradewa, Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Bala Putradewa berjuang membangun armada laut yang kuat agar jalur pelayaran di wilayah Sriwijaya menjadi aman. Banyak pedagang merasa aman ketika singgah.
Peningkatan ekonomi diperoleh dari pembayaran upeti, pajak, maupun keuntungan dari hasil perdagangan. Dengan demikian, Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan yang besar dan makmur. Adapun peninggalan kerajaan Sriwijaya antara lain prasasti Kota Kapur, prasasti Kedukan Bukit, dan sebagainya. Kemunduran kerajaan Sriwijaya terhadap daerah kekuasaannya disebabkan karena beberapa peperangan yang dimana hal ini seperti serangan dari Rajendra Chola I, dinasti Chola di Coromandel, India pada tahun 1025. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah yang kemudian pindah ke Jawa Timur. Mataram kuno atau Mataram Hindu merupakan sebutan untuk dua dinasti, yakni dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu didirikan oleh Sanjaya pada tahun 732. Beberapa saat kemudian, dinasti Sailendra yang bercorak Buddha Mahayana didirikan oleh Banu pada tahun 752. Kedua dinasti ini berkuasa berdampingan secara damai. Nama Mataram sendiri pertama kali disebut pada prasasti yang ditulis di masa Raja Balitung sebagai Raja Kejayaan. Adapun peninggalan kerajaan Mataram kuno antara lain Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Plausan, dan lain-lain. Kemunduran kerajaan Mataram kuno ini terjadi karena serangan mendadak dari kerajaan Lauram atas bantuan kerajaan Sriwijaya pada tahun 1016 Masehi, sehingga kerajaan menjadi runtuh dan lahir kerajaan baru dengan Airlangga atau menantu raja terakhir sebagai rajanya. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Indonesia, yang didirikan oleh Marasilu yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267 dengan kejayaan pada masa Sultan Malik Az-Zahir. Adapun peninggalan kerajaan Samudra Pasai antara lain Cakradonya, makam Sultan Malik Al-Saleh, dan lain-lain. Pada abad ke-15, kerajaan Samudra Pasai kehilangan kekuasaan perdagangan atas Selat Malaka dan kemudian dikacaukan Portugis pada tahun 1511 sampai 1520. Akhirnya kerajaan ini dihisap Kesultanan Aceh yang timbul tahun 1520-an. Kerajaan Aceh terletak di Nanggro Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Muqayyad Shah pada tahun 1496 dengan kejayaan pada masa Sultan Iskandar Muda. Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, di mana daerah kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan pembelajaran tentang Islam. Beliau juga pernah melakukan serangan terhadap Portugis, tetapi serangan tersebut tidak berhasil. Meskipun begitu, Aceh tetap merupakan kerajaan yang merdeka. Namanya kini diabadikan pada Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda di Aceh. Beliau dikenal sangat piawai dalam membangun kerajaan Aceh Darussalam. Adapun peninggalan kerajaan Aceh antara lain Benteng Indrapatra, Masjid Tua Indrapuri, dan lain-lain. Faktor yang menyebabkan kemunduran kerajaan Aceh diantaranya ialah tidak adanya pengganti yang baik setelah meninggalnya Sultan Iskandar Muda. Faktor ekonomi yang semakin menurun, munculnya kerajaan baru yang lebih baik. Kerajaan Goa Talo terletak di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang didirikan oleh Raja Goa yaitu Tumanurung sekitar 1300 Masehi dengan masa kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin. Oleh Belanda, Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaannya dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Arupalaka Raja Bone yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana, dan karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks Pemakaman Raja-Raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pembelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Adapun beberapa peninggalan kerajaan Goa Talo, antara lain Benteng Fort Notre Dame, Batu Palang Tingkang, dan lain-lain. Keruntuhan kerajaan ini akibat adu domba yang dilakukan VOC antara Makassar dan Bone sehingga Belanda menyerang dari laut, sedangkan Arupalaka Raja Bone menyerang dari darat dan memaksa Goa Talo menandatangani perjanjian Bongayat pada tahun 1667. Nah, sekarang kalian tahu kan bahwa Candi Borobudur dibangun pada masa kerajaan Mataram kuno yang bercorak Buddha Mahayana. Jangan pernah melupakan sejarah ya, karena sejarah merupakan identitas bangsa. Tadi kan kalian lihat itu peninggalan kerajaan Hindu itu kan kebanyakan ada candi gitu nggih. Nah, candinya
Buddha sama Hindu itu beda tidak bentuknya? Struktur bangunannya berbeda. Ah, Perbedaan candi Hindu letaknya lebih meruncing. ya. Sedangkan candi Buddha lebih lebar dan tumpul. Ya. Oke. Yang kamu tonton itu adalah video peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam loh ya. Coba sebutkan kalau peninggalan kerajaan Hindu itu apa saja? Candi Prambanan, Ya. Terus Candi Dieng, Candi Dieng. Oke. Yupa, Prasasti Yupa. Oke, betul Alif. Terus apa lagi? Prasasti Ciaruteun, Prasasti Ciaruteun. Ya, Ciaruteun. Ya, terus apa lagi? Atau Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Kebun Kopi. Oke. Apalagi yang lain? Coba yang lain. Tita Pramayana, Kitab Ramayana. Oke, sip. Lanjut. Apa lagi? Prasasti Kebun Kopi, Oke, Prasasti Kebun Kopi. Baik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terus apa lagi? Apa lagi coba? Yang kerajaan Hindu ya, kerajaan Hindu. Peninggalan kerajaan Buddha apa saja contohnya? Coba. Candi Borobudur, Candi Borobudur ya. Candi Mendut, Candi Mendut ya. Oke, terus apa lagi? Candi Muara Takus. Oke. Kalau kerajaan Islam apa saja tadi yang ada di video tadi itu? Masjid Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman. Terus apa lagi? Masjid. Iya, Masjid Kudus, Masjid Kudus. Masjid apa? Tadi ada yang bilang masjid. Masjid Agung. Kalau Pak Guru bilang kalian nyalakan mikrofon ya, nyalakan mikrofon. Kalau enggak jangan dulu ya, biar tidak ramai, tidak gaduh ya. Biar kalian fokus. Ada gerhana itu ada ritual ya. Kalau di film-film itu ada matahari itu terjadi gerhana. Katanya matahari itu dimakan sama dewa gitu dulu ya. Padahal itu adalah proses gerhana matahari ya. Nah, jadi gelap. Kenapa jadi gelap? Karena matahari terhalang oleh bulan. Jadi nah, sifat cahaya sudah kembali ya. Nah, kita langsung saja ini lihat videonya dulu. Silahkan disimak baik-baik biar nanti kalian bisa mempraktekkan dan menjawab. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Ini bisa dibuktikan dengan melakukan percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, lalu letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakangnya. Lalu kita perhatikan apa yang terjadi. Coba kita perhatikan cahaya yang masuk melalui celah lubang. Pasti teman-teman bisa melihat berkat cahaya yang lurus dan tidak bengkok. Sifat cahaya ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan lampu sorot pada kendaraan seperti mobil atau sepeda motor, dan juga lampu mercusuar. Yogi, coba Yogi jangan bercanda dulu Yogi ya. Yogi jangan bercanda dulu, diperhatikan. Perhatikan dulu semuanya. Lalu, sifat cahaya yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Untuk membuktikannya, kita bisa melakukan percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan. Letakkan gelas seperti pada gambar, lalu arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang akan terjadi. Di sini kita akan melihat gelas kaca yang bening dapat ditembus oleh cahaya senter tersebut. Sekarang kita mau lanjut ke sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang ketiga ini bisa kita buktikan dengan melakukan percobaan menggunakan cermin datar dan juga senter. Coba kita pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Ketika cermin terkena cahaya, maka cahaya tersebut akan dipantulkan.
Jenis pemantulan dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata atau bergelombang. Sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap seperti cermin. Kemudian sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiaskan. Biaskan ya, itu biasakan tulisannya salah. Pembuktian sifat cahaya ini bisa kita buktikan dengan melakukan percobaan menggunakan pensil dan juga gelas yang diisi air. Masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air tersebut, lalu kita amati apa yang akan terjadi. Jika kita lihat dari sisi samping luar gelas, maka pensil akan terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa pembelokan cahaya setelah melalui medium rambat yang disebut dengan pembiasan cahaya. Perhatikan ya Alan ya. Adi, jangan bercanda. Perhatikan dulu. Yoga, Yogi, Alif. Teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan sifat-sifat cahaya? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Kelihatan tidak? Nah, coba yang tengah digeser. Apakah menembus? Nah, sekarang yang tengah digeser Mbak Vina. Coba yang tengah itu digeser kartonnya. Nah, coba sekarang itu merobol tidak? Nah, menembus tidak? Nah, menembus. Tidak kelihatan nembus sekarang. Nembus tidak? Tidak. Ya, menembus benda bening. Kalau tadi merambat lurus, ini contohnya bening, ya. Nah, ini bisa tembus, ya. Tapi beda lagi kalau bendanya padat. Nah, kelihatan tidak cahayanya? Tidak ya? Nah, itu belakangnya Bima Sakti itu ada kaca jendela. Kalau ditutup kordennya tidak bisa melihat luar, ya. Bisa. Nah, diisi air sedikit, ya cukup. Terus dikasih potlot atau pensil atau ballpoint silakan. Nah, tampak bengkok enggak dari samping nih? Ya? Tampak melengkung bengkok ya? Nah, itu namanya Cahaya dapat dipantulkan. Ada yang punya cermin? Coba tunjukkan cerminnya. Nah, cermin. Mana cermin? Nah, itu contohnya. Jadi Alvina bisa melihat dirinya sendiri itu karena memanfaatkan sifat pencerminan ya, pemantulan cahaya. Nah, kamu juga bisa pakai senter. Senternya di kecermin, coba senternya di kecermin. Nah, senternya diarahkan ke cermin, memantul tidak coba? Dilihat pantulannya. Ya, terpantul ya. Tuh, mantulnya di belakang kamu, coba dilihat. Itu. Iya, itu. Nah, itu namanya bisa dipantulkan. Itu juga dipakai sifatnya untuk bercermin. Di kaca dipantulkan. Jadi dipantulkan, ya. Nah, silahkan kalian mengerjakan dulu ini. Nah, seperti ini di buku kalian. Tadi yang sudah kalian coba itu apa saja ya? Nama percobaannya apa? Alatnya apa? Terus hasilnya apa? Gitu. Ya, silahkan. Elvina, dilaporkan hasilnya. Nama percobaan, cahaya dapat merambat lurus. Ya. Alat dan bahan karton yang sudah dilubangi dan senter. Hasil pengamatan, cahaya dapat menembus lubang-lubang yang telah dilubangi. Tapi jika salah satu karton digeser, maka cahaya
cahaya tidak dapat menembus. Oke. Nama percobaan, cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan, gelas bening, air, dan pensil. Hasil pengamatan, pensil terlihat rata karena pembiasan cahaya. Oke, good. Yang ketiga, coba. Cahaya dapat menembus benda bening, alat dan bahan, gelas dan senter. Hasil pengamatan, cahaya dari senter dapat menembus gelas. Ya. Yang keempat, cahaya dapat dipantulkan. Alat dan bahan, kaca atau cermin dan senter. Hasil pengamatan, cahaya dari senter dapat dipantulkan oleh cermin. Halo. Good. Ya, silakan. Jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu. Ya, Nivian, silakan. Cahaya dapat dipantulkan, cermin, alat dan bahan, cermin dan senter. Hasil pengamatan, jika senter dinyalakan ke arah cermin bisa memantul. Ya, oke, good. Betul ya? Sepakat tidak Alvina? Sama? Iya, oke. Selanjutnya Nivian. Percobaan merambat peluru, alat dan bahan, kardus dan senter. Hasil pengamatan, jika kardus lurus cahaya tembus bisa dilihat, tapi jika kardus tidak lurus cahaya tidak terlihat. Iya, oke, bagus. Baik, terima kasih Mas Nivian, bagus. Betul ya Alvina? Kayak gitu? Sama? Iya. Hasil pekerjaan kamu tadi bagus. Ya, sudah bagus, sudah mengarah ya. Jadi kalian sudah tahu bahwa cahaya itu merambat lurus. Nah, sifat cahaya itu merambat lurus dengan mempraktekannya lewat benda bening atau melalui halangan, baik secara lewat karton atau apa tadi ya. Kalau tidak lurus ternyata tidak bisa ya. Cahaya itu memang lurus. Kamu bisa melihat berkasnya lurus, menggok-menggok. Terus menembus benda bening tadi sudah bisa dipraktekkan secara langsung ya. Nah, di kolam renang itu juga ada pembiasan cahaya. Jadi cahaya seolah-olah kolam renangnya itu dangkal ya. Jadi hati-hati ya. Di kolam renang jangan langsung cegur gitu. Bisa jadi itu dalam karena ada pembiasan cahaya. Bukan pembelajaran yaitu peninggalan sejarah kerajaan Islam, Hindu, Buddha dan Islam di Indonesia. Itu apa saja kerajaan peninggalan-peninggalannya mereka. Terus juga kita hari ini sudah belajar mengenai sifat-sifat cahaya dan kalian juga tadi sudah mempraktekannya dengan baik. Terima kasih sekali hari ini ya. Nah, jangan lupa setelah ini kalian bisa mengerjakan tugas ya. Jangan lupa yang belum ya. Ini mengisi presensi di sini. Ya, yang belum, yang sudah abaikan. Nanti kalian mengerjakan LKPD di sini ada LKPD. Ya. Terus di sini ada tes sumatif. Nah, ini dikerjakan ya. Tes sumatif dan LKPD. Cara uploadnya di grup sudah ada kemarin ya. Ini nanti dikerjakan setelah ini ya. Silakan. Besok kita akan belajar ke subtema 5 pembelajaran yang kedua. Nanti Pak informasikan di grup cukup satu kali. Nah, nanti yang nilainya 0 sampai 70 mengerjakan remedial. Kalau nilainya di atas 80 sampai 100 nanti kalian mengerjakan yang pengaya. Nah, selalu menjaga kesehatan diri kalian ya di masa pandemi Covid ini dengan cara 3M ya, mencuci tangan, jaga jarak dan menghindari kerumunan. Ya, itu saja yang dapat Pak Bu sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, hari ini saya akhiri cukup sekian pembelajaran pada tema 5 hari Senin tanggal 30 November tahun 2020 ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Berdoa mulai. Bila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semangat. Ya, silahkan mengerjakan tugasnya. Ya, silahkan mengerjakan tugasnya. Terima kasih.